Nggak, saya mah dada-dada sama yang di rumah. Oh ya, halo selamat sore. Kamu ngomong sama yang di studio aja, saya yang di Kita rumah. harus kompak, Pak. Yang Kita di- ngobrol main studio dulu. Yang di rumah lebih banyak. Oke. Maaf ya pemirsa studio, Anda ditangani oleh Bos Dedi. Ini biru-biru dari partai apa? Lagi kampanye? Dari mana emang? MH Tamrin. Boleh tepuk tangan. Tamrin, Pak. Ada yang kuning juga itu. Itu yang kuning dari mana? Boleh tepuk tangan. Berarti dari dua tempat yang berbeda? Ya, Tapi beda. tempat beda. Oke, silakan tawuran. Jangan, Pak. Jangan. Lagi rame. Kita Tapi tuh saya- harus bineka tunggal ika. Oh iya, biar berbeda-beda tapi satu jua. Iya, Tapi tawuran mah tawuran aja tetap. Jangan! Ya di luar tuh loh mereka tawuran. Ini bicara tentang warna biru. Ya. Tahukah Anda bahwa Bapak Presiden Jokowi itu sedang suka warna biru sekarang kayaknya? Karena beliau itu kemarin saja baru geger tentang payung birunya, tahu? Nah, udah gitu beliau juga mengupload foto sandal berwarna biru yang harganya didiskon, tahu? Kalau saya jadi presiden mah saya nggak mau beli barang diskonan. Walaupun produk Indonesia, kalau saya jadi presiden saya nggak mau beli barang diskonan. Kalau perlu barang dinaikkan harganya baru saya beli. Oh, sombong. Itu. Begitu, Pak. Kalau barang diskonan, lalu dibeli sama presiden, Iya. lalu dibilang ini murah, ya ini didiskon lagi dan dibeli. Kalau saya nggak, saya barang mahal, ditambahin mahal, ditipu sama yang jual, saya beli. Itu menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sudah mampu membeli barang mahal. Walaupun tertipu tapi mampu. Artinya ekonomi di Indonesia lebih baik gitu. Gitu, Makanya, Pak. ya makanya Bapak Jokowi itu harus minta saya sebagai penasihat, ya. Jangan Ahmad Dhani dipanggil saya dong sebagai penasihat kan. Permisi, Pak. Ahmad Dhani dipanggilnya udah sama polisi, Pak. Oh iya salah kalau Bapak gitu ya. nyusul? Enggak, jangan. Jangan. Urusan kemarin aja belum selesai. Oh iya. Tapi memang lagi rame ya. Jadi waktu itu rame dengan jaket bombernya, tahu ya jaket bombernya Bapak Jokowi. Sekarang ada lagi rame dengan payung warna birunya. Jadi payung birunya ini mencuri perhatian karena beliau itu datang ke aksi damai tersebut dengan menggunakan payung berwarna biru dan dia pegang sendirian. Jadi yang lain itu pada megangin Dipegangin gitu sama dikawal. pengawal-pengawalnya, tapi Bapak Jokowi memegang payungnya sendirian. Nah itu kita bisa lihat berapa besar rasa kecintaan beliau terhadap payung tersebut ya. Karena Kirain sama untuk pada masyarakat yang lagi aksi damai itu. enggak, kalau saya punya sesuatu saya suka banget, saya nggak akan kasih orang lain pegang kan. Oh, jadi dia sendiri Jadi aja. dipegang sendiri sama Oh, itu Bapak karena Jokowi. kecintaan Karena ya, Pak ya? kecintaan tersebut oleh produk Indonesia, nggak apa-apa. Oh, iya, Jadi iya. beliau jalan menuju ke Monas beserta aksi super damai 212. Kok supernya ditekenin banget, Pak? Nggak apa-apa. Ini super damai, Pak. Iya, super damai ya, super. Ada kata-kata super yang ini. Ya nggak apa-apa, saya ngomong kenapa daripada iya. nggak ada yang ngomong lagi acaranya Enggak, nggak ada. kalau super tuh kayak kata-kata yang sering dipakai Syah, buat... syah. Nggak boleh ngomong nggak, Pak? Nggak boleh ngomong, larang ya. Nah pertanyaannya adalah apakah payung tersebut laris seperti dengan jaket tersebut? Jadi ini akhirnya banyak yang netizen itu komen, termasuk anak beliau sendiri, Kesang. Kesang itu komen. Jadi Kesang akan mengungkapkan merek dari payung tersebut. Tapi sebelum mengungkapkan mereknya, diminta supaya netizen membeli martabaknya dulu yang dijual di restoran Kesang. Tuh, ini isi Instagramnya. Bagi yang penasaran sama model payung yang dipakai sama Pak Jokowi. Payung bakal viral. Jaket Jaket bomber hijau nggak ngetren. Oh, jaket bomber hijau udah nggak ngetren. Jadi ini payung bakal viral. Terus lanjutnya ini ada lagi nih. Ini tweet yang pertama. Ini Instagram yang pertama. Itu lihat bawahnya terus ya. Keluar merek apa gitu pada pingin tahu. Tapi terus keluar lagi tulisan lagi bahwa kalau mau tahu harus beli martabak dulu di apa? Markobar. Markobar. Harus beli Markobar dulu. Martabaknya si Kesang itu, Pak. Ya, jadi Pinter ya, itu trik ya? Apa? Trik ya? Oh, ya trik. Tapi kan beliau ini anak presiden. Iya, Pak. Jangan jual martabak dong. Biarin, Pak. Pengusaha martabak. Ya tapi jangan jual martabak dong. Daripada jual legging macan.
Ih, kan lebih geli, Pak. Iya sih, bener sih. Ya sudahlah, Emang terserah kenapa ya. kalau jual martabak, Pak? Nanti orang-orang lihat kan orang-orang sini tuh suka julid gitu ya. Anak presiden jual martabak Oh, iya, gitu. iya. Kan nanti dikata-katain ya. Tapi nggak apa-apa, kalau dikatain tangkap aja. Kebiasaan nangkep haters ya, Pak? Enggak sih, emang enggak. Oh, ya udah enggak Oke. ya, Pak. Jadi kalau udah dikasih, kalau udah beli martabak baru dikasih infonya. Setelah dikasih. Tapi informasi diberikan setelah martabak resto kakaknya oh iya betul, oke. Oke, nah di aksi super Super aksi damai super 212. super damai. Super aksi Bapak jangan Super- ngomong super. aksi super damai 212. Ya. Napak naga gening 212 Wiro Sableng. Oh iya betul. Ada Wiro Sableng beneran datang ke aksi super damai tersebut kan? Ada ya? Ada Wiro Sableng juga. Nah, rupanya yang mencuri perhatian dari orang-orang itu bukan hanya aksi super damai tersebut, tapi juga beberapa hal yang menarik, yaitu contohnya satu adalah polisi ganteng. Selalu. Jadi selalu yang dilihat tuh seperti itu. Jadi wanita-wanita ini tergila-gila pada polisi ganteng yang ada fotonya. Nah, itu dia. Anda ini. Woi. Ya, lihat. Polisi ganteng ini menjual sarung ya. Bukan, Hah? mineral, air mineral. Oh ya, polisi ganteng ini curi perhatian. Namanya adalah Elia Umbo. Nah, jadi ini foto viral di aksi super damai tersebut ya. Lucunya, ya inilah dia, makanya orang-orang tuh kalau mau suka suatu tuh mikir dulu. Lucunya, ini foto bahkan tidak diambil di hari itu. Jadi ini foto ini yang tersebar itu foto di aksi 4 November. Tapi tersebarnya seakan-akan di foto 212 tersebut. Ya, dan buat Anda yang suka, maaf, polisi ini sudah menikah. Oh. Tenang. Oh. Sebelum bendera kuning masih ada harapan. Jangan, Pak. Mati dong, Iya. Pak. Waduh, tuh ya. Waduh, tahu gini gue ikutan ke Monas. Kok nggak diumumin sih di TV kalau Kapolri nurunin anak buahnya yang ganteng-ganteng? Oh, luar biasa. Jadi dia tahu ada polisi ganteng, dia akan ikut aksi super damai tersebut. Kalau polisi yang seganteng ini, saya ikut demo. Tuh, nyesel aku, Pak. Ya, jadi buat Pak Kapolri kalau misalnya mau ada hal seperti itu, turunin aja ganteng-ganteng, cantik-cantik semua. Oh, nanti rame ya, mungkin bisa melebihi dari aksi super damai 212. Tapi buat yang pria-pria jangan khawatir karena di sini juga tertangkap oleh kamera. Ada polwan cantik. Polwan cantik, kenapa kayak kuntilanak suara pada? Polwan cantik. Jadi julukannya adalah polwan cantik si pengendali mas-mas. Tuh lihat. Oh kan. Dan usia, percaya apa tidak bahwa usia dia ini baru 19 tahun. Apa sih? Dia tadi wow aja. Kayak ada harapan aja lu pada. Namanya adalah Yola. Nomor teleponnya Nggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. namanya adalah Yola ya. Yola, jadi dia lulus dari Polisi Negara pada tahun 2015 dan sekarang masih berusia 19 tahun. Dan Yola akan kita undang ke Hitam Putih nanti hari Kamis. Asik, kalau polisi gantengnya diundang nggak, Pak? Nggak usah. Ya, nggak adil. Hah? Nggak boleh ada yang Kreatif kita yang cewek-cewek kok diundang, Pak. jangan diurusin mereka. Mereka memang gatel kok semuanya. Biarin aja. Jadi Yang cantik aja. Jangan Jadi ada yang lebih pengendali- gantengnya saya di panggung nanti. Oh, ya. siap, Pak. Yang cantik saja. Oke, usianya masih 19 tahun. Nah, ini menarik kalau kita bicara tentang hal tersebut ya. Jadi, ketika ada demo, ketika ada hal seperti ini, ternyata rakyat di Indonesia itu melihat hal-hal lucu yang ada di sana gitu ya. Kalau zaman dulu ada tukang sate jualan di bom, ingat ya? Ada tukang cangcimen jualan di bom, ada Kamen Rider di demo, sekarang ada polisi ganteng, polwan cantik dan sebagainya. Itu malah jadi daya tarik. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika Anda mengatakan seseorang ganteng atau seseorang cantik, itu yang dilihat apanya? Ya? apanya? Muka. Yang dilihat mukanya. Selain wajah? Hah? Hati. Kagak kelihatan hati. Ya makanya pertanyaan saya sederhana. Yang kelihatan langsung Yang duit, mata duitan lu.
Duit, Pak. Nah itu dia, ketika seseorang mengatakan seseorang itu cantik, apa yang dilihat? Anda mengatakan wajah, oke? Sekarang pertanyaan saya, wajah seperti apa yang bisa dikatakan cantik? Definisi wajah seperti apa? Ya kayak Cika Apakah- Jessica gitu loh, Nggak Pak. bisa, nggak bisa. Pengertiannya adalah begini, mengapa otak manusia, Ya, menerima seseorang itu cantik atau ganteng, itu harus ada rumusnya kan? Iya dong, kalau ini dibilang jelek, kalau ini dibilang cantik, kenapa? Apakah kalau matanya kurang miring sedikit dibilang jelek? Atau kalau tidak simetri dibilang jelek? Atau kalau cantik harus seperti itu harus ada rumusnya. Harus ada rumusnya di kepala kita, atau harus ada sesuatu yang ditanamkan pada manusia sejak dia kecil. Ya, sejak dia kecil. Contohnya begini, kalau ada orang gemuk, itu biasanya dibully, betul? Ya, dikatain, wah gemuk lo gitu, wah gendut jelek gitu ya. Dan mereka biasanya bisa marah. Tapi kalau orang dibilang, kurus lu, nggak ada. Kenapa? Padahal kan, lihat, Iya, aku mau bodinya. Bagus. kamu tuh terlalu kurus. Kamu makan bakso satu aja langsung kayak orang hamil kok. Kalau mama, aku udah kayak biola gitu Spanyol, woi. Dia Kan itu saking kurusnya kalau mandi, airnya dibuka ikut larut ke bawah. kesedot gitu. Kesedot. Gitu ya, Nah, Pak, ya? makanya, jadi apa yang membedakan seseorang mengatakan seperti itu? Menurut saya itu adalah hal yang diajarkan sejak kecil. Ada contohnya gini, ada majalah anak-anak, padahal ini majalah kartun. Tapi di majalah kartun tersebut, misalnya ditulis Paman X. Nah, Paman X ini jahil, pemarah, dan badannya digambarkannya gemuk. Paman Gembul contohnya. Ya. Jadi ada fenomena-fenomena yang ditanamkan ke otak manusia. Dan sebenarnya itu tidak benar harusnya. Coba kita punya bintang tamu soalnya. Kita punya bintang tamu, cantik juga, Pak. Nah ini cantik, ya. She is big, but she is beautiful. Coba kita lihat, siapa namanya? Endah Laras, silakan. Endah Laras. Ini dia Coba fitnya. lihat. Endah Laras, wanita yang lahir dari keluarga seniman di kota Solo ini sudah akrab dengan dunia tarik suara dan seni tari sejak berusia 4 tahun. Ia bahkan menguasai beberapa alat musik seperti gamelan, gitar, ukulele, dan piano. Namun, karir Endah sebagai penyanyi profesional justru ditemukan oleh seorang supir truk yang tidak sengaja mendengarkan suara Endah yang sedang mendendangkan sebuah lagu keroncong. Dan kelebihan itulah yang membuat Endah bergabung dalam sebuah pementasan opera Jawa yang digarap oleh Garin Nugroho, yang kemudian membawa dirinya sampai ke Paris. Penampilannya dengan kondek, baju kebaya, dan membawa ukulele sudah menjadi ciri khas yang tidak bisa lepas dari sosok Endah Laras. Langsung diundang kita. Langsung saja kita undang, silakan Mbak Endah Laras. Apa kabar Mbak Endah? Halo Mas Dedi. Silakan duduk. Halo Mbak Endah, Silakan duduk. Iya. Oke, sebelum saya mulai, saya mau membenarkan sesuatu dulu. Apakah benar apa tidak? Saya dapat reviewnya. Katanya Anda itu mulai dikenal karena oleh seorang supir truk pada saat Anda sedang mandi terus nyanyi. Benar tidak? Benar. Nah, Anda mandinya tuh di truk apa gimana pada saat itu? Enggak dong Pak, masa di truk. Oh, kalau gitu jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Kita jawabnya nanti aja kalau gitu ya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.